Cak, satu lagi Cak, apa namanya, akun Bapak yang ada fotonya, itu, sorry, apa namanya, share screen-nya diaktifin, ya, Itu security. itu gimana sih Pak cara? Security, more, titik 3 tuh yang paling atas, Ya, terus security, share terus screen. share screen-nya diaktifin ya, Udah belum Pak? coba ya, oke, bisa. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi, Bapak mau lanjutin materi yang berikutnya mengenai KSP, memang hanya sedikit saja materinya untuk hari ini ya. Judulnya adalah pengaruh ion senama terhadap kelarutan. Jadi, misalkan di sini Bapak punya, diketahui, Bapak langsung ke contoh soalnya saja ya. Diketahui KSP dari Ag2CrO4 itu adalah 2,4 kali 10 pangkat min 12. Nah, tentukanlah yang A kelarutannya dalam air, yang B kelarutan dalam AgNO3 0,1 m, dan yang C kelarutannya dalam K2CrO4 0,1 m. Nah, kalau misalnya yang A kelarutan dalam air itu berarti kelarutan normal ya. Memang rata-rata air itu kan dia pelarut universal kan. Kayak kita melarutkan gula pasti ke dalam air gitu. Jadi intinya kalau misalkan kelarutan dalam air itu berarti kelarutan normalnya dia. Nah, bagaimana cara mencarinya ya berarti kayak kemarin kayak gitu. Nah, misalkan Bapak di sini, Bapak ini dulu ya, Bapak ionkan dulu ya. Yang A itu kan kelarutan dalam air berarti normal ya. Ag2CrO4 ini kalau Bapak pisahin jadi Ag plus sama CrO4 2-. 4 itu angka bawaan ya, jangan lupa ya. Duanya berarti karena disetarain ya 2 Ag plus sama CrO4 2-. Karena di sini 3 ion, 2 tambah 1 gitu ya, totalnya 3 ion, berarti kemarin kita bisa menyimpulkan bahwa KSP-nya sama dengan 4S pangkat 3. Kalau misalnya lupa, lihat catatan yang kemarin ya. Oke, berarti KSP-nya kan kalau kita masukin 2,4 kali 10 pangkat min 12 sama dengan 4S pangkat 3. Ya kan? 4S pangkat 3. Ya, berarti kalau misalnya Bapak pindah ruas, 2,4 dibagi 4 berarti kan 0,6 ya. 0,6 kali 10 pangkat min 12 sama dengan S pangkat 3 ya. Nah, ini kalau misalkan dikalkulatorin ya, S sama dengan akar pangkat 3 dari 0,6 kali 10 pangkat min 12. Min 12-nya dulu bagi 3 kan min 4 ya. Nah, jangan lupa kemarin Bapak sampaikan ketika mengakar pangkat 3 pakai kalkulator, itu kita pakai shift ya. Shift, baru nanti akar. Kalau nggak pakai shift, nanti jatuhnya akar kuadrat ya di kalkulator ya. Jangan lupa shift dulu, baru akar. Nanti jatuhnya akar pangkat 3 itu. Ya, berarti nanti ini hasilnya kalau Bapak pakai kalkulator Bapak 0,84 ya. 0,84 dikali 10 pangkat min 4. Ini normalnya ya, yang A ya. Nah, sekarang ini kan kemarin udah kita bahas ya. Yang B, bagaimana kalau misalnya kelarutannya itu ada di dalam AgNO3. Nah, sekarang perhatikan ya, senyawanya kan Ag2CrO4 awalnya ya. Awalnya senyawanya adalah Ag2CrO4. Kalau kita uraikan tadi menjadi 2 Ag plus ditambah dengan CrO4 2-. Lalu sekarang kita tambahin ke dalam AgNO3, kelarutannya dalam AgNO3 ya. Jadi kita tambahin ke dalam AgNO3. Ag plus sama NO3-. Kalian perhatikan deh, dua senyawa ini dia kan sama-sama memiliki ion Ag, ya enggak? Ag2CrO4 punya Ag, AgNO3 juga punya Ag. Nah, ini kita sebutnya kalau dalam kimia ini kita namakan dengan ion sejenis ya, atau kita kenal juga dengan nama ion senama. Kenapa namanya jadi ion senama? Karena kalau nanti kita namain nih pakai yang materi kelas 10 tuh penamaan senyawa, ini kan namanya Ag itu perak ya, perak CrO4, nanti lihat tabel tuh, tabel yang kation anion ya, kromat namanya ya, perak kromat. Yang ini adalah perak NO3 itu nitrat.
karena sama-sama namanya sama-sama ada peraknya, maka disebutnya sebagai ion senama. Paham ya sampai sini ya, kenapa disebutnya ion senama ya? Nah terus Pak, apa pengaruhnya? Pengaruhnya sih kalau kita tambahin AgNO3 tuh pengaruhnya apa? Coba ya kita hitung dulu Ag2CR4-nya. Wah ini baru hitung dari Bapak hapus dulu ya. Kan gini ya, Ag2CRO4 ya, tadi itu dia 2Ag plus ditambah CRO4 2-. Ini kan kemarin 1, 2, 1. Berarti kalau ini S, yang ini 2S, yang ini S. Gitu kan ya kemarin ya. Satu lagi adalah AgNO3. AgNO3 itu Ag plus ditambah NO3 min dengan konsentrasinya adalah 0,1 M ya, 0,1 molar. Jadi kalau ini 1:1:1, kalau ini 0,1, ini 0,1, ini 0,1. Sehingga karena di sini Ag itu ion senama ya, karena di sini Ag itu ion senama atau sejenis ya, maka konsentrasinya pun dia akan sejenis. Paham ya? Konsentrasinya pun dia akan sejenis. Jadi nanti yang 0,1 ini kita pakai juga ke sini. Jadi ini konsentrasinya udah bukan lagi 2S lagi, tapi mengikuti ion sejenisnya atau mengikuti ion senamanya, ngikutin saudaranya ya. Jadi 0,1. Nah, coba kita buktikan ya. Kan kemarin kan KSP itu kalau misalnya KC kan kanan per kiri pangkat koefisiennya. Kalau KSP itu konsentrasi kanan aja pangkat koefisien, ya enggak? Konsentrasi Ag plus pangkat 2 ya dikali konsentrasi CRO4 2- pangkat 1. KSP-nya tadi adalah ini nih, yang 2,4 kali 10 pangkat min 12 ya. 2,4 dikali 10 pangkat min 12, Ag plusnya berubah jadi 0,1 kuadrat. Bapak biar gampang nulisnya pakai ini aja ya, 10 pangkat min 1 aja ya, biar gampang ya. Lalu dikali CRO4 2-nya tetap S. Coba kita buktikan ya, apakah S-nya sama atau berubah sama kayak yang A. Ya, berarti kan ini 2,4 kali 10 pangkat min 12 sama dengan 10 pangkat min 2 ya, dikali S. Kalau pindah ruas berarti 2,4 kali 10 pangkat min 12 per 10 pangkat min 2. Berarti 2,4 kali 10 pangkat min 10 sama dengan S. Nah, coba kita kotakin ya. Ini setelah kita kasih ion senama Ag. Ini sebelum kita kasih apa-apa atau normalnya ya. Berubah kan ya, 0,84 kali 10 pangkat min 4. Nanti Bapak akan bikin kesimpulan tapi di akhir ya. Sekarang kita lanjutkan dulu ke tipe soal yang C. Bagaimana kelarutannya di dalam K2CrO4 ya. K2CrO4. Ya, jadi ini kan tadi ada Ag2CrO4 ya, 2Ag plus sama CrO4 2- senyawa aslinya ya. Sekarang kita larutkan K2CrO4. Ini kan kalau kita ionkan juga jadi K+, ini CrO4 2-, ini jangan lupa 2K+ ya. Nah, ini tadi S, ini 2S, ini S. Nah, yang K2CrO4 karena sudah ada konsentrasinya 0,1 M, jangan S ya. Ya kita pakai yang 0,1 kayak gitu. Ini 0,1, kalau ini 2 berarti 0,2, ini 1 0,1. Nah, sekarang kan ion senamanya itu kan bukan Ag-nya kan? Ion senamanya itu adalah CrO4. Yang atas ada CrO4-nya, yang bawah juga ada CrO4-nya. Maka dari itu, yang kita ganti itu si CrO4-nya. CrO4-nya sudah bukan lagi S, tapi dia naik menjadi 0,1. Coba ya, kalau tadi kan kalau Ag-nya kita ganti berubah tuh kelarutannya. Sekarang kalau CrO4-nya kita ganti berubah apa enggak ya? Nanti Bapak minta kamu bikin kesimpulan di akhir. Jadi KSP-nya sama dengan tadi ya, ini konsentrasi Ag plus pangkat 2, gitu kan ya, kayak keseimbangan kimia ya. CrO4 2- pangkat 1, pangkat koefisien. KSP-nya tadi 2,4 kali 10 pangkat min 12 ya. 2,4 kali 10 pangkat min 12 sama dengan Ag plusnya adalah 2S kuadrat ya kan. Lalu CrO4-nya berubah menjadi 0,1 atau 10 pangkat min 1.
Kalau ini kita pindah ruas jadinya 2,4 kali 10 pangkat min 12 dibagi 10 pangkat min 1. 2 itu jadi 4S kuadrat ya. 2S dipangkatin. Berarti ini 2,4 kali 10 pangkat min 11 sama dengan 4S kuadrat. Kalau misalnya S kuadratnya 2,4 kali 10 pangkat min 11 dibagi 4 itu kan sama aja kayak 0,6 kali 10 pangkat min 11 kan. Biar supaya dia bisa dibagi 2 ya, S sama dengan akar gitu kan ya. Bapak jadiin dia 10 pangkat min 12 ya. Ini jadi 6. Berarti kalau kita cek pakai kalkulator akar 6 itu, nah ini kalau ini akarnya akar kuadrat, jangan di shift ya, jangan di akar pangkat 3 kalau yang ini. Jadi cek dulu akarnya akar kuadrat atau akar pangkat 3. Ini menjadi 2,4 kali 10 pangkat min 6. Kayak gitu ya, min. Nah, ini susah nih. Min 6 gitu ya, udah mau dari belakang-belakang susah. Oke ya. Nah, sekarang ini berarti S yang berikutnya. Kita bandingkan S yang dari awal sampai S yang terakhir. Ya, Bapak tulis ulang nih. S yang awal itu 0,84 kali 10 pangkat min 4. Ya. S yang awal nih ya, yang A, yang awal, ya, yang awal, atau yang belum kita apa-apain ya, yang cuma ditambahin air doang. S-nya sama dengan 0,84 kali 10 pangkat min 4. Kayak gitu kan. S yang dikasih ion senama Ag+, tadi ya, yang B ya, itu nilainya 2,4 kali 10 pangkat min 10. Ya, S sama dengan 2,4 kali 10 pangkat min 10. Sekarang yang C, tadi ion senamanya adalah CrO42-. Kita lihat S-nya. S-nya itu adalah yang ini, 2,4 kali 10 pangkat min 6. Ya. Coba deh kalian perhatikan, dari awal ada ion Ag+, ada ion CrO42-, ion senama ya. Berubah kan S-nya kan? Ya enggak? Dari sini ke sini berubah, dari sini ke sini juga berubah. Ya enggak? Jadi apa sih yang bisa kamu simpulkan? Apa kesimpulannya? Kira-kira ada nggak yang bisa memberikan jawaban? Salah nggak apa-apa ya, namanya belajar. Pak, jadi menurut saya kesimpulannya tuh kayak begini, Pak. Kalau ditambahin ion senama gimana? Kan ini kan judulnya pengaruh ion senama ya. Jadi penambahan ion senama menyebabkan apa? Ada yang bisa menyimpulkan? Penambahan ion senama akan menyebabkan apa? Coba dilihat deh. Awalnya 0,84 kali 10 pangkat min 4. Berubah jadi 2,4 kali 10 pangkat min 10. Berubah jadi apa dia? Jadi lebih apa? Berubah jadi apa? Berubah jadi lebih apa? Dari yang A ke B aja deh. Kalau bingung sama yang C, A ke B aja. Kan berubah tuh angkanya tuh. Nah, Bapak minta dia berubah jadi apa? Jadi lebih apa? Jadi lebih apa? Ayo, Bapak kasih nilai nih. Jadi lebih apa? Lebih apa, sorry? Ringan kali, Pak. Lebih ringan. Mau ditimbang, lebih ringan. Tadi siapa yang jawab? Nggak apa-apa. Kami juga belajar ya. Kevin. Yang lain, selain lebih ringan, lebih apa? Nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Memperkecil kelarutan ya, Pak? Lebih kecil ya nggak sih? Kan 10 pangkat min 4 sama 10 pangkat, ini awas ya, ada yang bilang min 4 sama min 10 gedean min 10 ya, kan dia lebih kecil kan, kalau min itu kan makin kesana makin kecil, lebih kecil kan, ya nggak sih? Jadi intinya adalah satu, ketika kita menambahkan ion sejenis atau ion senama, menyebabkan kelarutan itu menjadi lebih kecil gitu ya, kelarutan menjadi lebih kecil. Hanif tadi yang jawab ya.
Kayak gitu. Paham ya sampai sini ya? Sebenarnya kita kan ngelihat dari angka aja, oh beda nih 0,84 kali 10 pangkat min 4. Jangankan ngelihat angka depannya deh, ngelihat pangkatnya aja dari min 4 ke min 10 kan jauh banget kan, kayak gitu. Kalau kita komain tuh berapa kali mundur gitu kan, kalau 10 kali mundur ke kiri kan. Kayak gitu. Paham ya? Jadi inilah ini materi yang akan Bapak mau sampaikan kayak gini. Jadi penambahan ion senama gitu ya, itu menyebabkan dia kelarutannya menjadi lebih kecil. Kalau kelarutannya jadi lebih kecil, emang pengaruhnya apa Pak kalau dalam kehidupan? Ya makin kecil kelarutannya berarti dia makin susah larut di dalam air. Jadi dia mau diaduk-aduk sampai berapa kali tetap aja ntar mengendap gitu di bawah ya. Jadi nanti di bawahnya tuh mengendap gitu ya. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya normalnya gula kemarin 20 sendok maksimumnya. Tapi karena kita tambahin ion sejenis yang mirip sama gula gitu ya. Itu yang tadinya 20 sendok baru mengendap 10 sendok tiba-tiba mengendap sekarang, kayak gitu drastis gitu ya perubahannya ya, kayak gitu. Jadi dia lebih susah larut di dalam air, kayak gitu. Paham ya? Itu efek daripada atau pengaruh daripada penambahan ion senama. Ya, sampai sini ada pertanyaan untuk materi hari ini, pengaruh si ion senama. Biasanya nanti di dalam PAT soal kamu harus nyari dulu yang A ya, kelarutan aslinya berapa, lalu kelarutan ketika sudah ditambahkan ion senama berapa, kayak gitu ya di dalam soalnya. Oke, ini karena memang waktu kita terbatas di hari Jumat nanti, tolong LKS-nya dikerjain biar untuk latihan soal ya. 11 MIPA 1 LKS KSP yang nomor 3 ya. Sorry, 4 nomor 4. Kemarin 3 udah ya. Nomor 4 dikerjakan supaya nanti kamu bisa ini ya, pada saat lagi PAT ya. Coba kita lihat dulu soalnya. Hitunglah kelarutan PbI2 dalam Ki 0,2 molar. Jika pada suhu tersebut diketahui KSP PbI2 sama dengan 7 kali 10 pangkat min 9. Jadi nanti Bapak kasih contoh soal 1 ya. PbI2-nya kamu ionin dulu, ya kan? Pb2 plus sama 2I min, gitu kan? Satu lagi Ki 0,2, K plus sama I min. Ini kan 0,2, ini 0,2, ini 0,2. Yang ini aslinya S, ini S, ini 2S. Nah, siapa ion sejenisnya? Ion sejenisnya I kan? Maka nanti 0,2 ini menggantikan si 2S. Kayak gitu, paham ya? Baru deh nanti kamu cari KSP-nya berapa. Kan konsentrasi kanan, pangkat koefisien. Paham ya? Kayak gitu caranya ya. Nanti dapat nih S-nya berapa ya. Cari. Yang B juga sama, C juga sama lah ya. Oke, bisa dipahami ya. Oh, yang bingung nih, misalkan Pak, yang C kan ini ion sejenisnya apa ya? Kan pH itu kan 4 min log 2. Ya udah, kamu rubah aja. Berarti kan kalau pH-nya 4 min log 2, POH-nya itu kan berarti 14 dikurang 4 min log 2. Ya, berarti 14 dikurang 4 itu 10. Min sama min plus 10 plus log 2. Kayak gitu. Kalau udah ketemu POH-nya, kamu bisa nyari OH-nya kan. Nah, berarti di sini ion sejenisnya adalah si OH. Kayak gitu ya, sama-sama OH ya. Kayak gitu. Paham ya? Ini sebenarnya hanya dimainin aja sih soalnya, sebenarnya intinya sama ya. Pengaruh ion senama aja. Oke, sebelum Bapak tutup, ada yang mau ditanyain untuk materi hari ini? Nanti Bapak share ya materi yang tadi ya. Tidak ada ya? Mohon maaf Bapak, tadi memang Bapak mau ngebut banget materi karena materi kita banyak ya, masih 2 bab lagi. Jadi setiap ada kelas Bapak masukin, Bapak kasih materi ya supaya kamu bisa mengerjakan soal PAT nanti. Ya sudah ya, kalau memang tidak ada pertanyaan, ini kalau mau di screenshot silakan di screenshot caranya biar nanti nomor 4 bisa ngerjainnya ya. Jika tidak ada pertanyaan, Bapak cukupkan. Kurang lebihnya dari Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum